guys, welcome to Berspedia. Tempat ngobrol seru seputar dunia brand, produk ataupun hal lainnya yang ada di balik layar industri maupun kosmetik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih yang spesial banget. Karena hari ini kita mau bahas beberapa topik yang bikin kalian penasaran banget. Tentunya topik ini juga berhubungan langsung dengan industri maupun kosmetik. Jadi ikutin kita terus ya. Dan tenang aja nih, kita bahasnya itu gak sendirian. Di sini udah ada Kak Nunu, salah satu tim QCR yang ada di BMTes. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Nunu. Halo Kak. Halo. Izin ya Kak, hari ini aku minta waktu untuk Kak Nunu guys buat datang ke sini, buat aku ajak ngobrol lah ya dikit-dikit terkait industri maupun kosmetik ya kan. Karena kan sekarang lagi rame banget ya. Bener gak sih? Lagi marak-maraknya lah ya, banyak banget nih yang bangun brand kosmetik. Bener gak sih? Khususnya anak muda, bener gak Kak? Ya kan, banyak banget. Tapi sebelum sedalam itu, kita tanya dulu nih dari personal, dari Kak Nununya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Semoga kakak dan keluarga sehat, sama tim juga sehat ya. Alhamdulillah ceria banget. Ceria banget, kayak masih awal bulan ya. Benar. Iya. Saldo kayaknya menunjukkan ya. Tuh. Karena masih hijau, berhubung awal bulan jadi masih kayak ceria Ceria. banget nih. Karena kita tahu lah ya, semua butuh duit. Bener nggak sih kayak banget duit butuh banget. Oh, Ini bisa gila. aja. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Nunu. Oke, Kak, mau tanya nih, apa sih kesibukan Kak Nunu akhir-akhir ini? Kalau personal aku lagi sibuk jadi new mom. Wow, Masya Allah. Oh iya? Iya. Oh iya, berarti sekarang Dede ditinggal ya kalau kerjain. Pasti Iya. dong ya, Iya, pasti dibawa. dibawa. Masa dibawa? Ngaco gitu gue. Iya kan? Oke, boleh tahu namanya siapa? Namanya Shazia. Shazia. Cantik banget. Shazia. Kalau boleh tahu artinya apa sih Kak Shazia? Namanya artinya cantik. Cantik. Semoga cantik ya, bener ya, Cantik cantik. dalam. Benar. Semoga dari nama saja itu bener ya, artinya cantik, cantik luar dalam. Bener gak sih Kak? Seperti mamanya juga nih. Amin. Cantik banget. Oke, kalau dari segi kerjaan nih Kak, lagi sibuk apa? Kalau kerjaan lagi sibuk ngurusin brand-brand baru yang masuk ke BMS. Wow, kita banyak banget ya yang aku tahu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah banget. Jadi bagi kalian yang ingin mulai bisnis kosmetik, kalian gak usah salah pilih lagi. Kalian tepat kalau pilih BRDS bersama Gumilang. Karena kita salah satu maklon yang best banget, yang udah lengkap legalitasnya. Legalitas semuanya. Bener gak Kak? Mulai dari CPKB, ya kan? BPOM sampai ke halal kita semuanya udah bisa. Ya, jadi dijamin kualitas produk kalian juga itu oke banget. Oke guys, lanjut nih. Kita kan tadi kan mau sharing-sharing ya beberapa informasi terkait maklon kosmetik khususnya. Kak, boleh tahu gak sih gimana nih awal Kak Nunu kok bisa masuk terlibat di dunia industri maklon kosmetik? Sesuai passion aja. Jadi ngikutin passion sesuai sama lulusannya. Ya, gitu aja. Oh, oke. Mengalir aja. Mengalir. Berarti ya mengalir. Mengalir seperti air ya. Iya. Bener gak sih? Oke, berarti ini udah sesuai lah ya. Alhamdulillah ya Kak ya. Tantangan apa sih Kak bagi kamu yang pertama kali oh gini rasanya di industri kosmetik gitu? Cukup gedebak-gedebuk ya. Oh iya? Kaget ya, Kaget, Say. kaget. Jadi yang menyesuaikan diri aja ya. Dimana aku menyesuaikan diri sama perusahaan, dimana aku menyesuaikan diri sama Betul. Klien, tim dan yang lainnya ya. Tapi kan sering banget nih Kak denger namanya jadi tim R&D itu katanya enak, asik ya kan? Dimana tugasnya tuh yang kita tahu kayak cuma campur-campur sesuatu aja tapi bisa bikin cantik. Padahal kenyataannya bener gak sih? Iya. Itu tuh susah ya, nanti kita kulik ya satu-satu ya. Oh, iya. Nah itu kan tadi personal nih, kalau dari timnya sendiri nih, Kakak kan sebagai tim R&D nih, yang dimana jadi salah satu kunci ya Kak ya? Iya nggak sih? Apalagi di maklon kosmetik gitu, apa sih Kak tantangannya sebagai tim R&D? tantangannya nyari inovasi baru itu lumayan ya. Benar. Cukup susah. Terus udah gitu gimana kita bisa melihat pasar global tuh ternyata majunya cepet banget. Betul, kita nggak boleh banget ya kayak ketinggalan ya. Iya, betul. Ya, skincare emang berkembang pesat banget sih. Benar. Nah, sekarang tuh mulai dari bahan aktifnya. Iya. Betul, tapi kalau kita ingat Kak, skincare tuh memang kita butuh banget gitu loh, bener gak sih? Iya. Salah satu pendamping hidup kita lah ya. Iya. Makanya kita tuh perlu banget nih namanya tren-tren skincare, dan pastinya salah satunya tantangannya di R&D ini harus bisa terus berinovasi, bener gak sih Kak? Gitu, oke, semangat terus Kak. Iya, aku juga mau nanya nih Kak. Seberapa besar sih peran tren pasar dalam menentukan formula produk? Oke, perannya cukup besar ya untuk industri kosmetik. Karena kan mengikuti zaman Iya, ya, mengikuti tren-trennya gitu. Jadi emang kita harus up to date ya perihal tren
kita spill guys, bahan aktif apa yang lagi tren sekarang, boleh dong ya kan, di spill gitu. Nah kalau tadi udah kita bahas tentang personalnya Kak Nunu sama tim yang di spill dikit-dikit, nah kita bahas ke elemen yang penting nih Kak, salah satunya adalah klien. Asik, klien ya. Karena jujur aja nih ya kan, dunia R&D tuh sama klien tuh kayak skincare sama toner, bener gak sih? Gak bisa kehilangan toner lah ya, gitu kan, kayak ada yang kurang gitu kan, pasti ada dar-der-dornya juga sama klien, bener gak sih? Ada aja dramanya. Nah terkait kolaborasi dengan klien Kak, menurut kamu nih, klien yang ideal tuh seperti apa sih? Klien yang ideal itu tentunya dia tahu konsep, kemudian tahu marketnya mau kemana, sama tahu sih teksturnya mau kayak gimana, Tujuannya mau kemana ya? kemana gitu. Iya, jadi penting banget bagi Penting kita ya banget. buat mengawali tadi itu ya. Oke. Nah terus pernah gak sih Kak pengalaman kakak nih sebagai tim R&D gitu kan, pernah nggak dapat brief dari klien, dia tuh dia tuh baru bikin brand, dia pengen lah ya yang dia bikin itu produknya the best banget lah ya, tapi dia nggak bisa nih ngasih briefnya, atau kita sebutnya kayak ngawang-ngawang nih dari mulai bahannya, desainnya, itu pernah dapat nggak Kak? Nah apa tuh tantangannya sebagai tim R&D? Pernah, ada aja tantangannya. Pasti Tantangannya ya. luar biasa ya. Benar Iya. benar banget. Kita jadi harus menebak-nebak lah, menekan-nekan nih si klien maunya apa gitu. Jadi lebih ke kliennya ya, kita coba kenalin karakteristiknya, Betul. sampelnya kayak gimana. Betul. Tapi berarti yang aku tahu kalau kita maklum terus kita bawa benchmark yang kita pengen itu boleh ya? Katanya. Boleh banget, justru itu sangat membantu tim R&D untuk memformulasikan produk yang nantinya Diinginkan ya, diinginkan sama Kan klien. sesuai acuannya ya. Iya, oke. Tapi Kak, ngomongin klien nih, ada nggak sih klien yang ngeselin? Pasti ada sih, pasti ada kan. Tuh, Dari contohnya contohnya gimana? udah kelihatan. Contohnya kayak gimana? Kak, Masih senyum-senyum aja nih, perlu skill kali ya. Kayak misalnya nih desain nih buru-buru ya nggak sih, terus tiba-tiba pengen jadi dapet cepet ya nggak sih. produk mau cepet. Produk mau cepet ya. Bener nggak sih? Bener kan? Diwakilkan lah. Bener. Emang ada aja Bener. muatalnya tapi Tapi tetap ya kita edukasi kan klien itu nggak tahu ya Bener. itu seperti apa, justru kita Bener. kasih tahu ke mereka kayak ada step-stepnya. Betul. Memang kan semua klien itu pengennya cepet ya. betul, namanya mereka juga baru mulai bisnis Betul. mungkin ya, jadi mungkin ya sebagai tim kita juga mewajarkan ya Kak ya, bener nggak sih? Asalkan mereka juga bisa mengerti posisi kita, apa yang kita maksud, bener nggak sih? Iya benar. Setuju. Oke, masuk ke segmen inovasi dan tren nih. Bicara soal R&D nggak lengkap kalau nggak bahas inovasi dan tren. Seberapa penting inovasi dalam persaingan maklum saat ini Kak? Saat ini inovasi penting banget karena bahan-bahan aktif terus berkembang di pasaran, kemudian tekstur skincare dan body care itu macem-macem betul. bentuknya, itu banyak banget sih. Jadi inovasi itu sangat penting. Tapi Kak, BRD sendiri kan salah satu manufaktur kosmetik nih, ikut gak sih kayak berbagai kayak apa sih namanya, acara-acara yang kalau kita datengin kemana-mana gitu, kalau ada undangan kayak seminar ya, supplier. iya betul-betul, itu ada kan ya berarti ya? Tentunya kita ikutin setiap undangan-undangan dari supplier, kita ikutin kalau emang ada waktunya pasti kita ikutin untuk bisa dapat informasi-informasi up to date nih di Betul. pasaran global tuh kayak Betul. gimana. Kadang kita tuh memang harus keluar kandang ya, benar Ya, gak sih? itu dong. Biar memicu ini kita nih, Mencari karena- ilmu. benar, mencari Keluar. ilmu kita kan biar lebih berkembang lagi. Terus kalau terkait tadi kayak inovasi tren, ada nggak sih Kak bahan-bahan skincare yang sekarang lagi booming banget nih? Kalau dari seminar-seminar yang aku ikutin sih ada kayak peptide, itu anti aging lagi Naik hype banget ya, iya. betul. Kemudian ada exosome, Oke. intisel, kemudian ada juga bahan-bahan alam kali ya, sekarang udah lagi Ekstrak-ekstrak ya. ekstrak tuh lagi Betul. naik. Ini pastinya dipastikan juga ya Bu ya. Pastinya bahannya tuh aman, sesuai Iya. juga sama regulasi BPOM, benar nggak sih? Oh iya, ada satu lagi Apa? dekoratif, sekarang lagi hype banget. Oh, dekoratif tuh kayak ini ya, kayak lip Iya, matte pewarna gitu ya? bibir. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi nyangkutin sama regulasi BPOM, gimana nih tim R&D menyesuaikan diri dengan regulasi mulai dari BPOM, terus kita kan udah halal nih, nah itu gimana nih Bu? Dika, sorry. Oke, kita biasanya ngikutin sih kayak ada seminar apa nih dari BPOM, biasanya kita follow nih Instagramnya
Iya, dari benar-benar. Insta. Oh, dari up to date dari Instagram itu ya. Kita buka-buka IG, terus udah gitu buka IG-nya Bepom, terus ada seminar apa nih tanggal sekian, nah kita yang pasti ikutin. Aktif ya, itu juga harus aktif ya, ikut. Betul ya, betul. Jadi tahu regulasi yang baru itu apa. Tapi pastinya edukasi dari BPOM ini kita sampaikan juga kan ya Kak ya, pasti ya ke klien-klien kita ya buat edukasi, benar nggak sih? Iya, harus kita sampaikan. Jadi klien ketika mau mengiklankan produknya, kita pasti sampaikan Benar. aturan-aturan yang sekarang. Benar, apalagi sekarang kan banyak banget nih, marak banget, tinggi banget yang namanya overclaim. Hati-hati guys sama yang namanya overclaim, benar nggak Kak? Tuh, Itu wajib banget kita hindari, karena jangan sampai apalagi kita mulai bisnis baru, terus kita udah iklan nih, oke iklan memang membantu kita untuk branding ya, tapi jangan sampai ya iklan kita itu sampai yang namanya overclaim, karena itu akan menjatuhkan diri kita sendiri, yang kedua adalah brand kita sendiri. Setuju nggak? setuju banget. Setuju banget ya. Oke Kak, aku juga mau tanya nih, khususnya nih dari beberapa owner-owner kan masih pada suka bingung nih, alur maklon kosmetik itu gimana sih? Karena kan sebenarnya dengan maklon itu kan kita terbantu, tapi kadang masih suka ada yang tanya nih, gimana sih alurnya gitu kan, apalagi untuk pemula, gimana sih alur maklon untuk bisnis kosmetik khususnya? Oke, kalau di PT Berdes ini biasanya untuk alurnya yang pertama konsultasi dulu nih, kita discuss mau sampelnya seperti apa, dan nanti setelah itu kita buatkan sampelnya oleh tim R&D. Nah setelah itu kita tentukan juga packagingnya, mau packagingnya seperti apa. Oke. Nah lalu kemudian didaftarkanlah izin edarnya ke Bepom. Kalau izin edarnya sudah keluar, baru kita boleh memproduksi produk itu. Oke. Nah, setelah produk itu jadi dikemas dengan rapi, cantik, dan siap untuk diperjualbelikan udah ke klien. Oh, oke, berarti kita tuh nggak boleh ya yang namanya produksi duluan tapi notif belum keluar gitu. Oh, nggak Padahal tuh boleh. sampelnya udah oke, Itu nggak boleh. digeledah kita ya. Oh, itu nggak boleh berarti ya? Iya, nggak boleh. Oh, oke, berarti kita statusnya tuh nunggu notifikasinya turun dulu, baru itu boleh yang namanya proses produksi. Iya, betul. Oh, berarti itu udah masuk ke cara pembuatan kosmetik yang baik. Iya. Betul ya? Ada standarnya. Yes, oke. Sama ini Kak, aku mau nanya nih Kak, tips untuk brand baru yang mau memulai bisnis maklon itu gimana sih tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalian tentuin dulu nih, kalian mau produksi apa sih? Betul. Ya, mau Itu kunci skincare, banget ya. Iya, mau skincare, body care, atau misalkan dekoratif yang tadi aku bilang. Kemudian yang kedua, kalian nih riset pasar. Di pasaran tuh kayak gimana sih brand-brand yang lain gitu. Siapa tahu bisa jadi saingannya nih nanti. Betul, referensi ya. Referensi. Betul. Nah, terus yang ketiga, kalian tentuin target market kalian tuh mau kemana. Oh iya benar, penting ya. Penting sih. Sebenarnya kayak nggak kepikiran tapi bener ya. Bener ya, Target kalau, pasar kita target karena kan pasar. sekarang banyak ada Gen Z, Iya, bener nggak sih? Terus milenial. iya benar. Oke, itu berarti penting banget. Nah terus misal ada klien yang datang tanpa konsep, itu gimana? Edukasi dari awalnya. Edukasi dari awal biasanya kita tanya dulu ya mau produknya apa. Kemudian kita juga tidak lupa menawarkan konsep-konsep yang ada di kita. Oke benar. Karena kan biasa kalau pemula kan bingung ya. Iya. Kadang ya kan kayak saya mau nih gitu mau maklon tapi saya bingung produknya apa. Oh berarti Berdes tuh bisa memberikan ini ya referensi Iya, beberapa iya. bener ya beberapa konsep produk berarti ya. Oh, Biasanya oke. kita tentuin dulu mau produk yang mana nih, mau Hmm. bikin produk apa kategorinya. Kalau tadi alur udah disebutkan pastinya ada timeline dong untuk proses produksi. Nah, berapa lama timeline itu dari pertama kali kita konsultasi hingga bisa produksi di SMK? Dengan catatan ya, kalau misalkan tidak ada kendala, itu biasanya kurang lebih di 3 bulan. Oke. Nah, tapi kendala itu apa sih? Yes. Kendala itu karena kan kita berhubungan sama pihak lain ya. Betul. Yang ketiga Pihak betul. ketiga lah kita sebutkan ya. Betul. Karena PT Berdes ini tuh bekerja sama juga sama Bepom dalam pendaftaran produknya. Kemudian yang kedua kita juga Vendor packaging. ya. Iya, Vendor ya. Nah itu ya Oke. di luar kita lah. Benar. Kita juga tidak bisa menjamin ya. Betul. Kayak hal. Jadi kesimpulannya timeline-nya itu sekitar 3 bulan guys. Tapi dengan catatan kalau ini tidak ada kendala baik dari Bepom maupun vendor-vendor lainnya yang mendukung proses produksi. Betul ya? Betul. Gitu ya. Nah,
mungkin kalau misalnya kayak ada kendala-kendala itu kan di luar dugaan kita nih gitu kan. Nah harapan dari kita bisa sama-sama berkomunikasi dengan baik sampai produk itu bisa selesai diproduksi. Betul gak Kak? Betul. Yes. Gak kerasa ya obrolan kita tuh tadi udah panjang banget ya, dari awal sampai akhir udah deep banget nih, dari cara-cara makon segala macem semuanya tuh ya udah dijelasin sama Kak Nunu ya. Oke guys, jadi itulah informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Nunu. Makasih banyak ya Kak Nunu atas waktunya, ya kan, yang udah sharing ilmunya dengan gaya yang super asik, ya kan. Nah semoga ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat, sumber informasi yang bermanfaat, khususnya untuk kalian pemula yang ingin memulai bisnis kosmetik. Jadi jangan takut untuk memulai ya. Yuk mulai nonton bersama Gerdes bersama Gemilang. Dadah. Yeay.